Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa sadaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaqulu li sahibihi ala tahzanu wa anzalallahu sakinatahu alaihi wa qala aidan fi ayatil ukhra qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam keimanan takwaan kepadanya. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan ke hariba Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah akan melakukan hijrah dari Makkah ke Yathrib. Rasul kemudian mengalihkan rutenya dan sementara beliau transit di sebuah goa yang disebut Goa Sur. Sementara kaum musyrikin Quraisy yang saat itu akan membinasakan Rasulullah merasa kehilangan, karena begitu didobrak pintunya Rasul sudah tidak ada. Tentu dengan izin Allah Rasul keluar tidak terlihat oleh musuh-musuh Allah itu. Begitu paginya tidak didapati Rasulullah dalam rumah, mereka menyebar ke berbagai tempat dan salah satunya sampai juga di Gua Sur itu. Dan di Gua Sur itu dalam sirah Nabawiyah dijelaskan pintu goa itu tertutup oleh sarang laba-laba dan di atas juga ada burung yang sedang mengerami telurnya. Begitu kaum musyrikin Quraisy sampai di sana, mereka berkesimpulan tidak mungkin ada orang yang masuk, karena kalau ada orang masuk ke dalam gua ini pasti sarang laba-labanya rusak dan burung yang sedang mengerami telurnya juga pasti terbang. Begitulah kuasa Allah. Di atas atau di punggung gua itu sebenarnya ada lubang gitu. Kalau saja mereka kaum musyrikin Quraisy menengok ke bawah, terlihatlah dua sosok hamba Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq akan terlihat. Dan itu diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga gemetar. Di tengah gemetar itulah Rasul kemudian menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, enggak usah takut, enggak usah khawatir, Allah bersama kita. Tema kali ini adalah
sesungguhnya Allah bersama kita. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah akan mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, ala tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah takut, enggak usah khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita, wahai Abu Bakar. Pertanyaannya adalah, bagaimana Rasul yakin betul kalau Allah bersamanya? Pasti ini ada sesuatu proses sebelumnya. Kan gak mungkin orang yang tidak ada hubungan sama sekali sebelumnya tiba-tiba dalam waktu kepepet, tenang, Allah bersama kita. Gak mungkin itu. Pasti ada waktu sebelum itu, proses bagaimana dia selalu merasa dekat dengan Allah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Jadi bagaimana kita merasa selalu bersama dengan Allah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, mari kita lihat bagaimana proses itu, sehingga dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, kita yakin sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Yang pertama, hadirkan Allah dalam setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Hadirkan Allah. Bagaimana cara menghadirkan Allah dalam satu aktivitas? Rasul ajarkan, awali aktivitasmu dengan mengucapkan basmalah, paling tidak syukur dengan doa, dan akhiri aktivitasmu dengan ucapan hamdalah, syukur dengan doa. Karena sungguhnya seluruh rangkaian aktivitas kita keseharian ini adalah ibadah, menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas itu. Surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah tegaskan bahwa sesungguhnya tugas kita manusia ini adalah ta'abbud ilallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Ketika kita merasa menghambakan diri kepada Allah, itu artinya bagaimana kita berusaha menghadirkan Allah dalam setiap kesempatan aktivitas kita. Ketika kita akan membaringkan tubuh kita di pembaringan, sebelum kita memejamkan mata, Rasul ajarkan, sebut nama Allah, ada doanya. Bangun dari tidur mau masuk kamar mandi juga ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Kita wudhu ada doanya. Kita sholat juga ada doanya. Kita mau sarapan atau makan sahur juga ada doanya. Siap-siap mau berangkat kerja juga ada doanya. Sampai nanti kembali lagi akan tidur lagi ada doanya. Itu artinya rangkaian aktivitas kita awali dengan menyebut asma Allah. Jadi hadirkan Allah dalam setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Yang kedua, cintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Surat Ali Imran ayat ke-31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, jika mereka ingin dicintai olehku, fattabi'uni, ikutilah ajaranku, ikutilah ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai hamba-hambaku. Itu
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan tidak hanya itu, Allah akan menghapus dosa-dosa mereka karena sungguhnya Allah Maha Penghapus dosa dan Maha Penyayang. Itu artinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah sehingga kita selalu merasa bersama dengan Allah, innallaha ma'ana, cintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul, kapan kiamat datang? Pertanyaan kiamat. Rasul balik bertanya, ma hadatha fis sa'ah, apa yang sudah kau persiapkan kalau kiamat datang, Mas? Orang yang mengatakan, ahdatu afsiri minas shalah wa afsiri minas saum wa afsiri minas sadaqah. Ya Rasul, saya sudah memperbaiki sholat saya. Samping sholat wajib saya tambah dengan sholat-sholat sunnah. Saya perbaiki puasa saya, di samping puasa wajib saya tambah puasa-puasa sunnah. Saya pun sudah perbaiki sedekah saya, di samping sedekah wajib saya tambah sedekah-sedekah sunnah. Bagus kata Rasul. Tapi kata orang ini apa? Walakini ahbabtullah wa rasul. Tapi bukan itu ya Rasul yang aku andalkan untuk menghadapi hari kiamat. Tapi kata orang ini, aku mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kata Rasul, anta ma'man ahbabta fissa. Engkau akan bersama, engkau akan bersama dengan apa yang kau cintai nanti di hari kiamat. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia nanti di akhirat akan bersama Allah dan Rasulnya. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun seperti itu. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Cintai Allah. Yang berikutnya, memiliki sikap istiqomah, supaya kita merasa kalau Allah selalu bersama kita, harus punya sikap istiqomah. Surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 32 Allah jelaskan situ. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku beriman, kami beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian teguh pendirian dengan kalimat itu. Sekali kita mengucap kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat, itu yang kita pegang teguh. Itu istiqomah. Teguh pendirian, konsisten. Maka ketika orang-orang yang seperti ini istiqomah mencintai Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah turunkan para malaikat. Tatanazalul alaihimul malaika, turunkan sekelompok malaikat mendatangi orang ini. Ala takhafu wa la tahzanu, wahai orang-orang yang istiqomah, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Allah akan menolong Anda, Allah akan membantu Anda, Allah akan melindungi Anda. Ketika kita yakin merasa Allah bersama kita karena sikap istiqomah, hati menjadi tenang dan tentram. Kalimat berikutnya malaikat juga mengatakan, nahnu awliya'ukum, kami para malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penolong-penolongmu, wahai orang-orang istiqomah. Kalau sudah ditolong oleh Allah dengan berbagai cara, apalagi yang ditakutkan? Jadi Rasul ketika detik-detik orang-orang musyrik Quraisy akan menemukannya, Abu Bakar khawatir. Yang dia khawatirkan Abu Bakar itu bukan dirinya, tapi keselamatan Rasulullah. Tapi malah Rasul yang meyakinkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, enggak usah takut, enggak usah khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, meyakinkan Allah bersama kita, itu yang harus kita, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, Allah selalu bersama kita. Kalau sudah merasa Allah bersama kita, apa yang ditakuti? Musibah, bencana, ancaman,
Mari kita lihat bagaimana Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang dicintainya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke gunung api yang menjulang tinggi, yang menggunung itu, persis masuk ke tengah-tengah api itu. Logika manusia mengatakan besok pasti Ibrahim jadi abu karena telah melawan penguasa zalim yaitu Namrud. Orang Eropa menyebut Nebukadnezar. Tapi Allah punya kuasa. Allah katakan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadi kamu dingin. Kalau bahasa kitanya, ya Allah aku kan sifatnya panas gitu kira-kira. Aku ini sifatnya panas, kenapa kau harus dingin? Kata Allah, aku yang menciptakanmu dingin. Baik ya Allah, dingin. Maka di tengah kobaran api Nabi Ibrahim kedinginan. Tidak hanya dingin, kuni bardan, kamu jadi dingin. Tapi wassalamun ala Ibrahim, selamatkan juga Ibrahim. Jangan kau sentuh itu kulitnya, jangan kau sentuh itu pakaiannya. Maka begitu api unggun itu habis, Nabi Ibrahim bangun tanpa cacat sedikit pun. Kenapa seperti itu? Innallaha ma'a Nabi Ibrahim, karena sungguhnya Allah bersama Nabi Ibrahim. Musa alaihissalam dikejar oleh tentara Fir'aun yang siap dengan segala peralatan perangnya. Begitu habis daratan, di depan lautan, mundur kena musuh, maju ke jebur laut. Allah turunkan pertolongan. Musa lemparkan atau ketukan itu tongkatmu, terbelahlah itu air. Bagaimana logika kita mengatakan air bisa terbelah tanpa ada penghalang? Mungkin air bisa dipisahkan dengan bendungan, dengan kaca, dengan dinding, tapi ini nggak ada kaca, nggak ada dinding, nggak ada bendungan. Karena air dibuat oleh Allah, sang pembuat menghendaki seperti itu, air pun nurut untuk menyelamatkan hambanya yang dicintai oleh Allah. Jadi apa yang harus kita ragukan kalau sudah merasa Allah bersama kita? Maka yakinkan diri kita Allah bersama kita. Salah satu berikutnya adalah cintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Istiqomah dalam keimanan takwaan kepadanya. Terakhir, supaya kita merasa innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ingatlah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun kepada Allah. Bahasa Arabnya disebut dengan zikrullah, kira-kira. Bahasa Indonesia kan ingat kepada Allah. Jadi dalam keadaan apapun kita selalu ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, kata Allah, aku akan ingat kamu. Kan dalam hadis qudsi Allah seperti itu ya. Kalau hambaku selalu mengingatku dalam kesendirian, maka aku pun akan mengingatnya hambaku itu dalam kelompok. Jika hambaku mengingatku dalam kelompok, aku akan mengingat hambaku itu dalam kelompok yang lebih banyak lagi. Itu artinya apapun yang kita lakukan untuk Allah dan atas nama serta karena Allah, Allah akan membalasnya lebih baik daripada itu. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepak, dan seterusnya gitu. Siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan mendekati kepada hambaku itu dengan berlari. Itu hanya istilah bahwa betapa Allah akan selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu menenangkan hati. Surat Al-Ahzab ayat ke-41 dan 42 Allah perintahkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kata banyak itu tentu lebih banyak dari yang kita perkirakan. 33 yang Rasul ajarkan, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, itu sudah banyak. Tapi kalau mau tambah banyak lagi, mau 100, ya monggo, silahkan, sesuai kemampuan kita masing-masing. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, sucikanlah Allah di waktu pagi dan petang. Kata bukroh dan wa asila ditafsirkan oleh para ulama itu zikir setiap saat. Maksudnya berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah di waktu pagi, subuh, sekarang gitu, sampai petang, maghrib. Dan berzikirlah di waktu petang terus sampai kapan? Sampai subuh, kira-kira gitu. Itu artinya ingatlah kepada Allah setiap saat. Kalau kita selalu mengingat Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hati ini menjadi tenang, menjadi tentram. Kenapa tenang kemudian tentram? Karena apapun kesulitan yang kita dapati, kita yakin Allah bersama kita. Problem mungkin banyak dalam kehidupan kita, kita yakin Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Sehingga kemudian kata Allah, fa'anzalna, kemudian Allah turunkan sakinatan alaihi, ketenangan, ketentraman kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Padahal musuhnya sudah siap untuk membinasakannya, tapi karena merasa Allah bersamanya, hati pun menjadi tentram dan damai. Itulah harus kita yakin bahwa sungguhnya Allah bersama kita. Hadirkan Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap aktivitas. Cintai Allah melebihi segala-galanya dengan mengikuti ajaran Allah yang disebutkan Rasulullah. Memiliki sikap istiqomah, memperbanyak zikir. Itulah hal-hal yang bisa supaya kita merasa selalu dekat dengan Allah, supaya kita selalu merasa sesungguhnya Allah bersama kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada yang ingin didialogkan, dipersilahkan kalau memang ada, monggo. Tentang innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan kita tinggal mempraktekannya. Yakinkan kalau hati kita harus selalu hadirkan Allah dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kapanpun, dalam keadaan apapun, Allah selalu bersama kita. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita istiqomah dalam keimanan takwaan kepadanya, dan kita selalu merasa bersama dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Walafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.